Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Laila Tlaskia, dan rekan saya, Rian Azhar Ramadan. Yoso Herma. Tujuan dibuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Miftah Komala Putri MPD. Kali ini observasi pembuatan mie ayam yang ada di salah satu sekolah SD Negeri 17. Selamat menyaksikan.
Bisakah Bapak memperkenalkan diri dan menceritakan latar belakang Bapak? Memperkenalkan diri ya. Iya. Kalau nama ya Mas Kalimin, dipanggil Mas Min. Akhir dari Provinsi Jawa Tengah di Kebumen, Kabupaten Kebumen. Lahirnya tahun berapa Pak? 1969, 14 Juli. 14 Juli 1969. Sejak kapan Bapak mulai menjalankan usaha ini Pak? Kalau usaha ini dari tahun 99 kalau. Dan apa alasan utama Bapak memilih bidang usaha ini Pak? Ya, untuk menghidupi keluarga lah, usaha kehidupan gitu ya. Tadinya kan pabrik tuh. Setelah pabrik bisa membedakan antara dagang dan kerja, itu kayaknya dagang lebih enak gitu ya. Lebih banyak. Nggak diatur orang jalan lah istilahnya gitu. Dan apa visi dan misi dari usaha yang Bapak jalankan ini Pak? Visinya mau kayak ini sih usaha, tapi nyatanya sulit ya. Iya gitu aja visinya. Kalau misinya Pak? Misi ya gimana misi ya? Semoga langgeng aja lah gitu aja. Terus bagaimana Pak perjalanan awal Bapak dalam merintis usaha mie ayam ini? Awal mah pahit ya, serba gimana ya, serba susah. Langganan belum ada, cari langganan dulu gitu ya. Gitu. Dukanya itu ya, pahit lah istilahnya. Merintis dari nol gitu ya. Lama-lama ya alhamdulillah berjalan gitu. Terus apa yang mendorong Bapak untuk memulai usaha sendiri gitu Pak? Yang mendorong karena keadaan aja kali ya, keadaannya. Nah, Terus apakah ada sosok atau pengalaman yang menginspirasi Bapak dalam berwirausaha mie ayam ini? ada, itu dari saudara sih, saudara kebetulan sukses gitu ya. Jadi saya terinspirasi tuh, mudah-mudahan bisa seperti itu, tapi enggak ya, beda, rezeki itu beda-beda ya. Iya betul Pak. Terus bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali memulai usaha ini Pak? Perasaan ya berharap cepet laku, punya langganan banyak gitu ya, itu harapannya itu. Terus dari mana Pak sumber modal awal usaha Bapak? Sumber modal dari pribadi ya. Dari pribadi Iya. Pak. Terus apa strategi yang Bapak gunakan untuk mengembangkan usaha ini Pak? Terutama pelayanan kali ya, pelayanan dan mutu ya, biar langganan tuh berkesan kembali gitu ya, itu aja kayaknya. Bagaimana cara Bapak menentukan harga produk atau kayak mie ayam ini harganya berapa gitu Pak? Menentukannya sesuai dengan kebutuhan belanja ya, jadi disesuaikan. Kayak sekarang kan mahal-mahal ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan belanja sih, gitu aja. Apa strategi pemasaran yang paling efektif untuk usaha Bapak ini? Paling efektif mah ya sabar, kalau zaman sekarang ini mah ya harus sabar, tekun gitu ya. Untuk promosi mah nggak ada saya sih, paling melalui apa itu Gojek atau Gojek ya, kayak gitu. Itu aja sih kayaknya strateginya. bagaimana Bapak menghadapi persaingan dalam bisnis ini Pak? Persaingan ya zaman sekarang memang sulit ya, tapi insya Allah deh kalau kita pelayanan baik, rasanya nggak berubah, insya Allah tuh pelanggan tuh tetap jadi langganan kita gitu ya. Terus tantangan apa yang paling besar yang pernah Bapak alami dalam menjalankan usaha ini Pak? Tantangan paling kalau bahan bakunya nggak ada ya, seperti sawi, cabai mahal tuh, itu tantangannya berat kayaknya. Soalnya jualnya kita kan nggak bisa naik, sedangkan belanja itu kayak model cabai kalau naiknya kan nggak kira-kira. Cabai, sawi, kalau sawi itu kadang-kadang di pasar nggak ada itu, jadi peredaran, jadi itu kesulitannya di situ doang. Bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut yang tadi Bapak jelaskan? Kayak sawi, Ya paling kalau sawi gitu, kita kan udah punya langganan ya, paling kita pesen, tolong ya besok siapin, walaupun nggak misalkan tadinya 5 kilo, seadanya deh 3 kilo nggak apa-apa, kita atur-atur aja barangnya. Kayak cabai ya mungkin dikurangin, biasanya 5 kilo atau 2 kilo gitu ya, dikurangin setengah kilo atau sekilo Bu, jadilah istilahnya. Itu aja menyiasatinya. Bagaimana pandemi atau perubahan ekonomi mempengaruhi gitu usaha Bapak? Oh sangat itu,
sangat mempengaruhi. Biasanya omsetnya tinggi, sekarang sedikit, mengurangin, lama-lama kurang. Ya itu gara-gara apa, pandemi ya? Ya itu awal dari pandemi itu, awal omset tadinya 10 kilo, sekarang 4 kilo juga kadang-kadang sampai 2 hari, itu aja. Terus bagaimana Bapak mengelola keuangan dari bisnis Bapak ini? Mengelola keuangan paling untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan sehari-hari aja sih, sehari-hari itu belanja rumah tangga, anak bisa sekolah, itu aja sih, alhamdulillah. Apakah Bapak memiliki karyawan? Karyawan sekarang ini tidak, Belum ada. nggak ada, paling keluarga aja yang bantu. Apakah Bapak pernah mengalami kegagalan dalam bisnis mie ayam ini, Pak? Kegagalan di bidang apa sih, hal apa sih? Soal kayak gagal bikin mie-nya. Oh, atau- awal-awal ya, awal-awal ya. Tapi setelah belajar, kegagalan itu kan apa kira-kira yang bikin gagal gitu. Kita pelajari. Awalnya ya ada aja kegagalan. Tapi alhamdulillah sekarang nggak ada. Terus apa saran Bapak bagi mahasiswa yang ingin terjun ke dunia kewirausahaan ini, Pak? Saran saya, kalau untuk usaha sekarang ini mah ya sulit ya, banyak saingan sih ya. Tapi kalau mau mencoba nggak masalah, silakan aja. Ya gitu aja ya. Apa kebiasaan atau prinsip yang menurut Bapak penting dimiliki seorang wirausaha agar sukses? Gimana tadi? Saya ulangin, apa kebiasaan atau prinsip yang menurut Bapak penting dimiliki seorang wirausaha sukses? Prinsipnya ya gimana ya? Biar sukses gitu ya. Ya, supaya sukses gitu. Ya kita harus tekun kali ya. Usaha bener-bener. Insya Allah kalau pengen sukses, waktunya sukses mau sukses, tapi ya kelihatannya sulit sih ya. Itu aja sih. Bagaimana pandangan Bapak tentang peluang bisnis di masa depan, Pak? Peluang bisnis masa depan, saingannya kalau kayak saya kan masih manual gini ya, kayaknya ketinggalan ya kalau untuk masa depan mah. Kecuali bisa mengikuti ya modal terutama gitu ya, kayaknya bisa deh. Ya kembali lagi ke modal. Zaman sekarang kan untuk masa depan kan saingannya ketat tuh. Terus alat-alat canggih sekarang Mbak ya. Ya kalau bisa ngikutin Mbak, insya Allah bisa itu untuk masa depan Mbak. Ya ada aja tetap usaha begini Mbak, berjalan lah kayaknya Mbak. Itu aja. Baik Pak, mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini aja Pak. Iya. Terima kasih ya Pak untuk Iya. jawabannya. Amin.